Oke, sekarang kita akan membuat repositori baru untuk menyimpan kode kita. Di sini kita akan buka apa namanya akun GitHub, kemudian membuat repositori baru. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu masuk ke akunnya, kemudian klik tombol New Repository ya. Caranya ada di sini. Jadi untuk membuat repository, kalian bisa klik tombol plus yang ada di area ini ya. Klik tombolnya langsung. Kemudian di sini nanti akan ada pilihan beberapa item. Di sini kalian tinggal pilih new repository saja. Nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini kalian bisa mengisi repository name sesuai dengan nama proyeknya. Sini saya akan membuatkan contoh nama proyek yaitu kalkulator ya. Oke, jadi kalau semuanya kita membuat project repository dan menemukan masalah seperti ini, berarti itu menandakan bahwa repository atau nama repository yang Anda tulis itu sudah ada di repository yang sebelumnya kalian tulis. Jadi jika ingin namanya berbeda harus ditambahkan beberapa teks ya. Misalnya saya tambahkan HTML seperti ini. Kemudian deskripsi bisa ditulis, bisa juga tidak. Saya di sini tidak menuliskan deskripsinya. Kemudian di tahap kedua yaitu konfigurasi. Di sini saya tidak rubah apapun konfigurasinya. Kemudian bisa langsung diketik atau diklik tombol repositorinya. Ya, klik saja. Nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya. Jadi di halaman ini kalian scroll ke bawah, kemudian pastikan kalian memilih HTTPS ya. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana melakukan push projectnya dengan HTTPS. Nanti kita juga akan nge-push source code-nya dengan SSH juga ya. Jadi untuk kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana untuk push project dengan HTTPS. Oke, yang pertama Anda bisa melihat yang di bagian ini langkah-langkah untuk melakukan proses push repositorinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian bisa masuk ke project atau ke folder projectnya kalian, atau kalian bisa juga buka langsung git base-nya. Git base-nya kalian buka ini, open git base here. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat di sini di tulisan warna kuning kalian bisa melihat di sini adalah folder ya. Ini ada di folder desktop ya. Jadi jika kalian ingin masuk ke folder projectnya masing-masing yang sudah dibuat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu project programmer, kalian tinggal cek folder tersebut dengan cara ketikkan saja ls kemudian enter. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa project yang atau aplikasi yang ada di desktop ya. Nah, di desktop sini juga saya menyimpan sebuah folder dengan nama programmer. Jadi kalian bisa melihatnya. Nah, ini projectnya, nama foldernya adalah programmer. Jadi kita bisa masuk dengan perintah cd ya, untuk masuk ke dalam foldernya programmer. Oke. Nah, caranya seperti ini.
Nah, ini seperti ini saja ya. Nanti kemudian klik saja tab. Nanti secara otomatis langsung dibuatkan tulisannya secara komplit seperti ini. Nah, ini menandakan sudah sesuai dengan yang ada di folder ini ya. Nama folder programmer. Kemudian klik enter. Nah, di sini nanti di yang sebelah atas ini yang ada tulisan warna kuning ini, kalian bisa melihat desktop garis miring programmer. Itu artinya kalian sudah masuk ke dalam folder programmer. Oke. Nah, untuk memastikan kembali, kalian bisa klik ls atau ketik ls untuk memastikan bahwa Anda atau kalian sudah masuk ke dalam folder programmer. Karena di dalam folder programmer itu ada beberapa file dan folder. Untuk mengeceknya kalian bisa ngetik ls lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi di dalam itu ada beberapa folder. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat aplikasi kalkulator di folder pertemuan 1. Jadi saya menyimpan file kalkulator tersebut di dalam folder pertemuan 1. Jadi kalau kalian membuat atau memiliki aplikasi kalkulator di dalam pertemuan 2, kalian harus masuk di pertemuan atau di folder pertemuan 2 ya. Sampai situ oke. Jadi saya masuk ke folder pertemuan 1 karena folder kalkulator saya ada di dalam pertemuan atau di folder pertemuan 1. Caranya sama, ketik saja cd, kemudian pertemuan, tab ya, kemudian 1, kemudian tab, terus kalian bisa enter. Selanjutnya nanti di tulisan warna kuning ini bertambah lagi ya, itu artinya kalian berada di dalam foldernya pertemuan 1. Nah, kemudian kalian bisa cek lagi, caranya ls untuk ngecek isi dari folder pertemuan 1. Nah, di sini kalian bisa melihat ada folder kalkulator. Jadi target saya folder kalkulator ini nanti yang akan saya publish di GitHub. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder kalkulator ya, kalkulator. Nah, seperti ini, langsung di tab saja, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah bisa masuk atau sudah masuk ke dalam folder kalkulator. Oke, selanjutnya di sini saya clear dulu supaya lebih kelihatan. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam folder desktop, folder programmer, folder pertemuan 1, dan kemudian folder kalkulator. Nah, selanjutnya perintah yang ada di GitHub tadi, kalian bisa mengikuti tahap dari git init ya, dari git init, kemudian git add, spasi titik, dan selanjutnya. Nah, caranya kalian langsung saja ya, ketik saja git init seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil. Kemudian git add, spasi titik ya, kemudian git commit min m, beri commit project kalian dengan nama commit first commit, enter. Nah, seperti ini, itu menandakan bahwa file yang ada di folder kalkulator itu berhasil di commit karena ada tulisan seperti ini. Kemudian selanjutnya ketik git branch min m besar, tulis 9 ya, seperti ini. Nah, ini artinya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan remote ya. Jadi kodenya kita ambil dari sini, copy,
di copy ya, kemudian dipaste ke sini, klik kanan kemudian paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya klik enter. Nah, kalau muncul seperti ini atau tidak muncul apa-apa, berarti itu artinya berhasil. Selanjutnya ketik git push ya, git push min u origin main. Nah, di sini kita klik enter. Oke, nah, sampai sini sudah berhasil. Ini menandakan bahwa proyek kita sudah berhasil masuk ke dalam git, akun git masing-masing ya. Untuk mengeceknya, kalian bisa masuk ke akun gitnya masing-masing atau ke folder yang sudah dibuat tadi. Nah, seperti ini. Ini kita refresh saja ya. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa file yang sudah di-push itu berhasil masuk ke dalam repositori yang sudah kita buat tadi, yang namanya kalkulator HTML. Itu artinya sudah berhasil. Sampai tahap ini prosesnya sudah berhasil. Semoga sampai sini teman-teman semua paham. Oke teman-teman, itu tadi langkah-langkah untuk membuat SSH dan menambahkannya ke GitHub, kemudian membuat repository, dan melakukan push proyek pertama kalian via SSH atau via HTTPS. Oke, kemudian nanti ada tutorial juga untuk melakukan push via SSH ya. Semoga tutorial ini membantu kamu yang sedang mulai belajar Git dan GitHub. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Oke, terima kasih.